Baik lagi di podcast Seperbat-Bat. Nah, gak asik ya? Ya gak apa-apa. Oh gitu openingnya. Iya. Gue tau diri soalnya. Gitu. Nah, kemarin-kemarin dari awal gue sama Black, kayak kan. Terus kemarin gue sama cewek gue masih Fitri. Nah. Sekarang gue ngisi waktu nih sama temen gue. Ada, kenalin diri dong. Indra Winata. Ini salah satu orang yang ngajarin gue bikin podcast. Halo. Si penyiar terkenal di daerah Kota Malang. Di situ doang tapi. Radio apa lu? MFM. Udah nggak ya sekarang? 101,3. Berapa? 101,3. Masih di situ nggak lo? Enggak lah. Kenapa tuh? Ada lah. Cerita-cerita yang mungkin tidak bisa kita ceritakan di sini karena saya punya platform sendiri buat saya cerita. Jadi lu dengerinnya Piket Show. Ya benar. Podcastnya Indra namanya Piket Show. Jadi kadang gue kalau ngobrol sama dia suka gede-gedean plays. Iya, tapi gue udah 1.000. Dia udah 1.000, gue baru 110 kemarin baru tapi update. ada sebuah karya terbaru, mungkin kalau ini diupload kita udah upload juga kali ya. Mungkin. Kita punya podcast berdua namanya Kritik Gelitik. Iya. Karena kita punya kesamaan ini aja sih. Iya, idealisme atau pandangan-pandangan. Iya, berat. Bukan pandangan politiknya. Bukan. Tapi cara menyikapi pandangan politik. Iya, betul. Ya yang mau tahu nanti akan di-share lah. Mungkin akan gue bagiin juga di Instagram gue. Iyalah. Nah, ini kan gue rasa sih lu tahu ya podcast Seperbat ini ngomongin soal ya keresahan-keresahan orang di usia-usia kayak gini enggak? Quarter life crisis gitu ya banget sih. Iya, itu gue tadi ngomongnya salah, orang Inggris gue begitu adanya. Gimana kemarin yang ngomong Black? Quarter life crisis. Waduh. Apa namanya ya? Mulai dari keresahan gue sama Black sih waktu itu gitu kan. Jadi ini kan dialamin sama semua orang. Salah satunya nih ya, karena gue baru lulus gitu. Gue ngalamin banget tuh waktu itu tuh ditanyain kan kapan lulusnya gitu. Lu waktu itu lu belum lulus nih. Sekarang pertanyaan itu justru ada di gue. Ada di lu ya? Ada di gue. Tapi lu dalam tahap yang emang udah harus lulus atau belum? Semester 9, Bos. Oh, masuk semester 9. Iya, gue harus lulus di bulan November ini sebenarnya. Kalau enggak goblok lu, nambah lagi gua enggak mau anjing. Boleh ngomong jorok enggak sih, Din? Boleh, jorok. Ya, goblok enggak gitu dong. Tapi sebelum kita bahas itu ya, karena gue mikir gue asik gak sih bikin podcast gitu ya. lu gimana pas bikin podcast awal? Gue waktu bikin podcast, karena gue bikin podcast tuh awal 2016. Gue sendiri itu, karena emang gue suka banget podcast karena Mas Hadodo Kolbi dengan pamnya waktu zaman di SoundCloud, dan gue bikin podcast di SoundCloud. Oh iya, sempat di SoundCloud. Iya, namanya Celotehan Bagus. Masih ada nggak sekarang? Kayaknya masih ada deh. Karena gue nggak take down. Oh, iya. Kenapa Celotehan Bagus? Karena gue berpikir bahwa nama gue kan Bagus Indra Winata kan, yang pada akhirnya gue lebih memilih nama Indra Winata untuk semua platform gue. Nah, pada saat itu gue berpikir bahwa celotehan gue itu ya nama gue Bagus, celotehan Bagus. Atau lu bisa menerima celotehan gue yang bagus. Iya, itu multitafsir. Iya, multitafsir kan. Kalau multi talent kan susah ya. Multi talent bisa kerjanya banyak ya. Iya, multitasking jing. Wah, anjing. Tapi multi talent kan kerjanya banyak. Iya sih. Kalau misalnya dia punya talent memasak ya kan dia bisa menari. Kebalik. Kan nggak kebalik juga. Kalau dia bisa cacat berpikir bukan kebalik. Kalau dia menari dia bisa memasak. Ya kan ada juga orang bisa nari tapi dia bisa masak. Masak sih? Iya, masak sih. Kan orang kalau ditanya gue ngapain ya? Masak sih. Gitu. Menari nggak bisa, menari sih nggak bisa. Cuman masak sih aja. Tapi lu bisa nari? Bisa. Nari apaan? Ya gue paling sih ya menari dalam hidupku. Rizky Febian. Rizky Febian. Emang orangnya menari. Menarik. Ayo. Oh tidak. Kenapa gue jadi memuji lu ya? Lanjut. Ada lagi apa ya? Tuh gue ngomong ada lagi coba. Pertanyaan-pertanyaan yang suka datang. Tapi udah mulai ditanya belum tadi kayak kapan lulus? Pertanyaannya justru bukan pertanyaan yang langsung directly kapan lulus. Tapi lewat perjalanan batin dan mental. Orang tua gue gini, terlebih nyokap gue ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita tuh kalau pagi kan makan ya. Iya. Jadi ketika makan, gue kalau pagi sih bangun dulu gue. Enggak, gue makan langsung. Oh jadi nggak bangun dulu? Makan sih. Masak. Oh iya, sorry. Gokil, anak gokil. Jadi akil, anjot, anak gokil, akil. Anak gokil. Jadi gue kalau pagi tuh sarapan, terus kadang-kadang nyokap gue suka bertanya gitu. Bukan bertanya, memberikan sebuah pernyataan atau statement yang sangat menyentuh hati. Mas, enggak, sorry. Nyokap gue manggil gue Dek. Lu tadi mas panggilan siapa? Nyokap gue kadang gue manggil mas, kadang Dek. Oh, enggak gitu. Konsisten ya? Iya, karena emang kan gue anak kedua. Urusannya apa sih? Jadi anak bersaudara, 3 bersaudara, 3-3-nya gue.
Ya, nah tiga-tiganya lu yang berapa itu? Gue kedua satu-satunya. Kalau yang kakak lu tuh lo. Kakak gue juga. Adek lo juga. Adek gue. Tapi, cuman adek gue. Nah, iya. Nah, si gua di adek lu ini dia penyiar juga nggak? Enggak. Yang adek gue itu dia pahlawan. Soalnya gue hero. Gue hero gitu yang di Arab tuh. Iya. Kalau gue pas nyokap gue ngelahirin gue bantuin tuh persalinan nyokap gue. Lu kopi nyokap lo, soalnya disalin kan? Iya. Jadi pas gue lahir itu gue juga ikut bantuin. Kok bisa? Soalnya lu dokternya. Iya. Jadi pas nyokap gue hamil gue pas lahiran gue bantuin. Gitu. Gue susah ngejelasinnya soalnya pasti orang bingung. Pasti bingung sih. Nah, yang jadi pertanyaan gue, tadi gue nanya apa coba? Iya, statement nyokap gue. Yoi. Dek, teman-teman mama, anaknya udah pada lulus kok kamu belum ya? Nggak nanya kapan lulus enggak. Cuman kalau menurut gue itu lebih sakit hati gue. Oh, malah sakit hati? Gue ngerasa awalnya sakit hati, cuman lama-kelamaan biasa aja. Tapi kan wajar ya kalau menurut gue, kalau nyokap tuh atau keluarga lo ya kayak bokap atau nyokap, menurut gue masih ya bisa diterima lah. Kenapa dia nanya kayak gitu? Iya kan? Sih, karena gue masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini dengan waktu yang tepat. Betul. Iya, kalau gue gitu. Tapi kalau yang menurut gue rese itu kalau orang lain. Orang lain? Yang nggak ada urusannya. Kalau orang lain nanyanya, ada tante gue. Dia pernah nanya sama gue, Mas Indra mah enak udah siaran gitu. Jadi gak usah nunggu lulus. Itu dulu omongannya. Itu omongan dulu pas gue masih siaran. Kalau Okay. sekarang Mas Indra sekarang kerja apa di Jakarta? Iya, oke. Mas Indra belum lulus ya? Anjing gak lu? Jadi kayak pelan-pelan. Iya makanya gue bilang gue nggak yang directly gitu, tapi kayak pertanyaannya tuh alon-alon asal kepalkon gitu loh. Kepala controller. Bukan kepala kontrakan. Oh bisa juga sih. Kan biasanya kalau lu ngontrak ada yang mengepalai. Iya pasti kan. Kayak palkel. Iya. Kepala keluarga. Iya. Terus. Kayak gitu. Kalau gua ditanya kayak gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak ya, belum lulus ya gitu. Jadi diem-diem kayak tampar aja kayaknya. Iya gitu. Kalau dulu pertanyaannya gue lebih sakit hati lagi gitu. Apa tuh? Setiap lebaran kan kita gak suka ketemu sama keluarga jauh ya. Iya. Ini pertanyaan quarter life crisis gue. Iya. Dia suka nanya gini. Bukan nanya, pernyataan. Mas Indra udah gede ya? Lah gue dikasih makan aja. Iya, terus gue harus jadi baik. Iya makanya. Nah terus ada pertanyaan yang pada akhirnya dimulai tahun 2017 ketika gue udah mulai tahu gimana caranya how to be comedic gitu ya. Gue akhirnya menjawab pertanyaan itu dengan komedi. Dan tante gue ngadu sama nyokap gue. Mas Indra mah gak pernah serius kalau ditanya gitu. Contoh. Dia nanya gini, abis ngomong Mas Indra udah gede ya sekarang, dia nanya, sekarang umurnya berapa? Jawaban gue lu mau tahu apa? Apa tuh? Nggak tahu tante, yang namanya umur kan nggak ada yang tahu. Sedap. Ngomong gitu. Benar. Jadi setiap sekarang keluarga gue mau jauh atau keluarga dekat gue, setiap ditanya umur, mereka udah pasti tahu jawaban gue itu. Iya. Lu tipikal orang-orang yang pengen gue gampar sih sebenarnya. Karena gue gak suka ditanya umur. Kenapa sih emang? Ya menurut gue biasanya gak suka ditanya umur tuh cewek tau. Nah kan gue cewek. Kenapa tuh? Maksud gue cewek dan cowok itu gak harus dispesifikasikan seks gitu loh. Kalau gue ya Gak usah dibeda-bedain. karena ya kita dilahirkan dengan kandungan yang sama. Kandungan anjrit kayak ini vokalis we. Wow, memiliki kandungan yang iya kan gitu, berbahaya ya. Yeah. Jadi kita sama-sama dilahirkan, prosesnya lu nggak lahir di download kan? Gitu loh maksud gua. Kita sama walaupun kita lahir sama-sama di kopi. Kenapa tuh? Karena salin. Oh iya, persalinan. Iya kan, perkopian gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada disparitas, apa sih sebutannya tuh, kayak nggak ada diferensiasi lah. Nggak ada yang gak usah beda-bedain lah. Iya gitu. Jadi kalau misalnya gua, kenapa sih lu jawabnya lu gak suka ditanya umur, kan itu cuma cewek doang, kenapa lu gak disuka untuk ngebahas, karena dulu kan gue jerawatan parah ya. Terus abis itu gue mengalami yang namanya breakdown banget. Itu quarter life crisis gue juga. Iya, itu pas umur berapa tuh? Ya baru, gue kan baru nggak ada jerawat sama sekali itu ketika tahun 2018. Pas gue udah mulai punya duit sendiri. Terus lu pakai apa tuh biar nggak jerawatan? Pada saat itu pakai ya ikutin legenda-legenda zaman dulu, pakai sperma, rebusan apa namanya, softex ya gitu-gitu. Emang beneran? Enggak lah goblok. Mana gue tahu anjing, jijik banget. Tapi itu pakai dokter gue gitu. Pakai dokter. Oh gila, dokter. Iya, dokter gue pakai jasanya untuk memperbaiki itu. Iya. Oke. Apa lagi nih? Di podcast lu goblok. Iya, apa namanya? Gua juga bedanya sama lu adalah kalau
Kalau gue jarang sih ada yang nanyain tuh sebenarnya. Kalau dari Ada yang keluarga, peduli bego sama lu? bukan gak ada yang peduli. Mungkin karena nggak mungkin percaya sama gue. Lucu banget ya Rohman gue. Ya, terus. Mungkin percaya sama gue. Gue bakal lulus gitu loh. Gue udah masuk sampai semester 10. Iya, lu udah semester 10 ya? Gue kemarin kan udah sampai semester 10. Oh yang buat yang belum tahu, jadi si Indra ini teman SMP gue seangkatan. Tapi pas kuliah dia masuk 2016, Ya. gue 2015 gitu. Nah, yang suka nanya itu nyokap gue emang. Oke. Tapi kalau nyokap gue nanya, gue mah gak sakit hati. Karena masih wajar. Terharu gue justru, malah kayak Peduli soalnya. iya. Karena selama ini gak ada orang yang peduli sama lu. Ya gimana ya? Kayaknya sih gitu ya. Kecuali Black. Ya. Dan mantan-mantan lu dulu. Enggak juga Oh sih enggak juga kayaknya. ya, maaf ya. Gue udah gak terlalu mikirin. Tapi kalau nyokap gue nanya, itu gue jadi rasanya kayak anjir, nyokap gue tuh baik banget. Jadi dia nggak nge-push, nggak nge-press untuk kayak buru-buru tuh enggak. Dia santai, tenang aja, udah ada jalannya gitu. Sumpah. Mau gak gue jadi nyokap lu? Ngapain? Maksudnya kebalik. Mau gak nyokap lu jadi nyokap gue dulu untuk saat ini aja? Mendingan nyokap gue jadi nyokap lu. Iya. Dan lu jadi nyokap gue juga. Iya. Gimana sih, Ndra? Nah, ini juga hal-hal yang menurut gue banyak nih yang dialamin juga sama orang-orang. Iya. Nah, kemarin gue sempet tuh, buat bahan aja kan. Gue nanya tuh, 2 kali gue nanya nih. Gue pengen tes. Pertama gue nanya tapi pakai video selfie gitu sambil ngomong. Lo pernah gak sih? Gue ngomong gini, lo pernah gak sih? Lu berarti bikin Vivi ya? Apa tuh? Video selfie? Iya, Vivi. Terus? Lu Mandra. Gue nanya gini, gue so pede gitu loh. Lo pernah gak sih ditanyain kapan lulus, kapan nikah, kerjanya apa sekarang? Iya. Itu rese kan? Iya. Terus jawaban lo apa kalau ditanya gitu? Terus gue bikin question di story Instagram gue. Kalau lu mau jawab, isi question box di bawah ya gitu. Iya, semacam kayak gitu, tapi versi gue lah. Bangsat lu. Gue tungguin, kagak ada yang ngisi. Satu doang ada yang ngisi. Lumayan. Habis itu gue mikir, kayak gue emang gak asik ya. Orang kayaknya kalau lihat gue di story kayak gitu udah malas kali. Iya. Habis itu gue bikin lagi, tapi versi tulisan aja. Oke. Jadi tulisan gue pernah gak sih sama tulisannya sama. Intinya sama kayak video. Cuman gue bikin versi tulisan. Oke. Baru di situ banyak. Berarti kan tandanya adalah lu tidak menjual visual lu. Iya sih. Entah. Karena petulisan lu emang bagus, Pi. Sebenarnya sama aja itu. Gua akui itu. Emang lu baca tulisan gue di mana? Di waktu yang lu share di ini loh, di story lu kan lu sering share. Iya sih. Iya. Gua suka baca kayak anjing. Menurut gue sebagai anak FISIP, gue ngerasa gue bukan siapa-siapa karena gue nggak punya karya tulis. Kecuali skripsi gue ya. Kalau lu kan punya karya tulis dan menurut gue sangat amazed dengan orang yang bisa menulis. Halo, thank you. Karena gue cuma ngomong doang biasanya. Omdo. Iya, kalau cowok, cewek tante dulu. Wah. Kalau mau lebih tinggi lagi, Omre. Wah, kenapa Omi, Om Fa Sol La Si Do. Gue juga pernah nulis joke soal itu. Apa gitu tuh? Jadi kalau misalnya orang tuh hidup harus pakai ini, punya soul lah. Sol, iya. Salah satunya penyanyi kan. Iya. Kalau nggak punya soul kan jadi do re mi fa la. Iya. Pala serem kan. Iya makanya. Falak anjing. Nah, gue pengen bacain nih jawaban-jawaban teman-teman gue yang udah masuk. Boleh. Jadi nih pertama gue thank you banget nih buat yang udah ngisi. Kita bacain dong, Lu support konten gue berarti. Yes. Semoga ntar lu dengerin sih. Siapa namanya? Nih, ada beberapa nih. Pilihin aja yang seru-seru, kalau yang nggak seru nggak usah dipilih anjing. Mana Indra ya? Yang cakep-cakep dah. Dari gue dulu ya, gue yang bacain dulu deh ya. Iya boleh, ntar lu gue pilih deh. Ini, ini ada temen gue. Jadi kan pertanyaan gue gini. Pertanyaannya apa? Lo kalau ditanya kapan lulus, kapan nikah, kerjanya apa? Karena kenapa gue nanya kerjanya apa? Kadang ada orang yang di awal-awal baru berkarir. Conversation. Oh, oke. Baru berkarir dia tuh kayak yang belum dapat pekerjaan yang dia mau. Jadi mungkin aja ada yang kayak malu untuk disampaikan gitu kan, atau pekerjaannya misalnya beda gitu kan. Business development kan? Business development gitu Iya, kan. Kali aja dia sebenarnya pengennya jadi desainer bisa. Bisa. Jadi dia nggak mau ngaku. Atau beda yang lain gitu. Jadi Blu-ray, jadi kaset. Blue Day. Wow, Kan beda. wah Blue Day. Oh iya ya, kok gue Blu-ray ya? Iya, gue juga nggak ngerti. Itu lu pikirannya film Nggak, Blu-ray disc. Oh, Blu-ray disc, iya yang panjang. Nah, ini ada teman gue yang jawab. Kalau ditanya kerjanya apa? Bartender tante. Iya. Keren sih, keren ya. Dia tetap dari Raja Topan nih temennya. Oh, teman SMP kita. Oke. Gila Topan bartender. Emang dia bartender, gue sempet ke barnya dia. Oh, lu sempat main? Di Bandung. Ini yang nanya nyokapnya apa dia emang ini peliharaan tante-tante? Enggak, ini tantenya dia. Oh. Dia bukan peliharaan tante-tante. Dia mungkin memelihara tante. Wow, mau dong. Oke, nih ada yang nih. Udah. Ada nih, namanya Najwa Zahira. Besok kalau nggak hujan kurang lagi. Tapi benar kali, mungkin dia emang konsep nikahnya pengennya outdoor.
Ini pertanyaan lu tuh banyak ya, nggak Iya. cuma soal kerjaan aja, Iya. tapi nikah juga. Besok kapan nikah, kalau kapan hujan. lulus, sama kerjanya apa? Kurang lagi ya terus. Mungkin dia ini konsep pernikahannya pengen outdoor. Oh iya bisa. Oke boleh Najwa ya. Ada yang setipe lagi nih. Nikahnya kalau gak Sabtu Minggu dari Devira AM. Si baru banget Devira. Kalau nikahnya weekday siapa yang mau datang? Tapi kalau misalnya di Malang, Ah. itu nikahnya weekday. Sumpah lu. Sumpah gue. Terus ada yang datang. Ya mana gue tahu gue kagak nikahin. Kan gue nyunatin. Wah. Enggak maksud gue kalau misalnya kadang-kadang itu kan ada suka jalan ditutup. Ya kan? Itu biasanya karena nikahan dan biasanya karena ngikutin tanggalan Jawa. Oh iya iya. Ya kan, yang kayak legi, Legi, terus Kliwon yang lah, Kliwon atau gitu-gitu. apa. Soalnya dia ngikutin wage yang gitu-gitu Iya kan. iya. Ada lagi nih Indra. Kodol sama Kodar udah ada yang ngatur. Kita mah cuma bisa ikhtiar aja. Si positif. Dari HGM Rizky. Ini- Positif banget. Ini kalau gue yang nanya terus lo jawab gitu, Gi. Lu so iya banget jadi Iya. orang. Oh, lu tahu dia tapi. Ya, ini teman kampus gue. Ini semua teman-teman gue, enggak? Oh. Makanya gue bilang tadi thank you buat Oh ini. iya. Ini support konten gue. Oke. Ada lagi nih dari Miguel Nathanael. Mm-mm. Kan pertanyaan gue tadi nih ya, kapan nikah, kapan lulus, sama kerjaannya apa nih? Kalau kata dia, dua pertanyaan awal non faktual, jadi jawab sesukanya aja. Kalau kerja, jawab sesuai kerjaan sekarang. Iya, gue paham. Cuman kan lo emang gak bete kalau ditanyain kayak gitu. Non-faktual. Emang dia anaknya intelektual banget. Oke. Gitu, Iya. Non faktual tuh berat banget. Iya. Dia kalau misalnya ngomong tuh hal-hal imajinasi gitu, dia nggak ngomong imajinasi. Apa tuh? Tapi Miguel bakal ngomong itu hal yang sophisticated. Wih, Anjing. Sedap. Kata ya. Iya. Keren. Dia Tulisan dia baca tulisan gitu kan. Di mading. Mhm. Di mading. Si zaman tuh. Di billboard. billboard, iya. Dibilang sama ceweknya lagi nyetir nih. Mhm. Si Miguel lagi nyetir sama ceweknya. Iya. Yang coba kamu baca narasi di atas. Cia. Dia tutup deck kalau kayak gitu. Indie banget kan Oh iya bener ya. Iya, baca buku puisi. Nama anaknya Jingga. Jingga tak kelam. Terus nama belakangnya Ba'da Asar. Ada capek lagi. Ada lagi nih, ada dua nih dari ini terus ke sini nih. Oh Alia jawabannya 2. Ini berarti dia support lo banget Pi. Iya, thank you ya. Al. Soalnya jawabannya 2. Alia SHZHFR. Realita. Ini dulu, ini Oh dulu. kebalik. Terserah. Ya jatuh mikrofonnya. Enggak. Terserah Allah aja mau kasihnya kapan. Karena yang dikasih Allah selalu yang terbaik. Mantap. Contoh. Baca dulu, lanjutin dulu. Lanjutnya. Realita. Ngapain sih nanya-nanya? Emang mau kasih skripsi langsung jadi jodoh kerjaan. Oh iya. Contoh. Misalnya lo Alia, gua apa ya? Omnya. Lu omnya. Oke, lu nanya gue kan. Dek, kapan lulusnya? Aku kan bukan Dede, aku Alia. Oh iya, sorry. Iya. Al. Oke. Gitu kan. Kamu kan Makan mie dulu nih. Asik. Iklan Indomie. Bener gak sih gua? Iya. Nebak tuh tadi. Al, kapan nih lulusnya nih? Kan udah kuliah nih, kapan lulusnya nih? Terserah Allah aja mau kasihnya kapan. Karena menurutku kenapa jadi Nadine Amizah ya? Iya, bro. Dan kayaknya lu gak mungkin sih Al jawab kayak gitu ya. Iya, kayaknya dia nggak punya spare waktu yang begitu banyak untuk menjelaskan jawaban ini. Iya. Padahal realitanya ngapain sih nanya emang mau kasih skripsi langsung jadi jodoh kerjaan. Iya, tapi memang bener sih jawabannya. Ini sangat realita gitu. Karena deep down lu bakal menjawab itu sebenarnya. Iya. Karena kalau menurut Miguel Nathanael tadi itu hal yang sophisticated untuk itu nggak sih? Dijawab gitu. Iya, kan imajiner lah. Ini juga nih Bangsat gua aneh banget. dari Anissa PST ditanya kapan nikah jawabnya. Ini Anisanya banyak ya? Kenapa ya? Soalnya pesat. Enggak, ini bukan PST, bukan pesan. Oh, bukan. Pesut. Waduh. Apa dia center? Iya, pusat. Iya. Betul. Ditanya kapan nikah, jawabnya doain ya, dalam hati nangis kesel. Habis itu apa soundtrack? Cek. Yoi. Norak banget anjing. Di sini juga nih. Ada RH14 _ nih pasti 14 bulan akhirnya nih. Nah, nggak ada bulan 14. Tanggal berarti. Tanggal. Oke. Oh, lahirnya Valentine. Belum tentu Februari. Soalnya underscore 2. Kenapa? Berarti bulan 2 apa? Wah, gila, lu jago baca cocok. Gua Sherlock Holmes. Kelas. Iya. Sherlock Holmes mecahin teka-teki gini ya. Simpel. Tepat waktu belum tentu tepat. Waktu yang tepat sudah pasti tepat. Iya, ini ibaratnya Ini kayak main teka-teki silang anjing. Jawabannya kalau menurut gua ini kayak lo 3 bersaudara.
Nah, tiga-tiga gua. Tiga-tiganya lo. Gak ngerti gue Wan. Ini Iwan. Oh ini Iwan. Iya. Jadi emang pas gue bikin Bento. Iwan Fals. Oh, iya. Lagunya juga kagak kayak gitu anjir. Jadi emang pas gue bikin story, gue emang DM-in orang. Orang mau ngisi. Maksa ya? Maksa. Ya bener. Sepada ngisi ya udah. Ada Fitri. Ini cewek ya lo. Iya, kamu ngapain sih ngisi? Orang gelap juga. Masa dia nggak bakal jawab ke lu sih? Masa nggak jawab langsung ke lu? Lu maksudnya ngatain gue gelap kan? Enggak. Lah lu sendiri kapan? Oh, ini keren nih. Iya. Fafa Fakira. Lucu lagi. Ini kayaknya lebih ke nyolot deh kalau ditanya. Lu ceritain nanya gue. Gua om lo ya? Iya. Anjing. Mungkin gak sih om lo gitu? Gak mungkin. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Upi, Iya om. kamu lulus kapan? Lalu kapan? Lah gua udah lulus, bego kan gua om lo. Iya bener. Salah berarti jangan om gue. Nikah. Pertanyaan nikah. Ini om gue juga. Om lo. Om gue udah nikah belum? Om gua nikah sih. Enggak om gue. Lu kan om gue kan? Om gua udah nikah. Enggak. Lu kan om gua. Enggak. Kayak om gue kan lu. Iya. Nah om lu udah. Om gue udah nikah belum? Udah. Iya oke. Kamu nikah kapan? Nah lu sendiri kapan? Lah kan gua udah nikah. Iya. Orang lu aja anak gua. Kok lu panggil gua om? Lah iya. Lah kan emang bapak gue om gue. Abis itu biasa ciuman tuh adegan ciuman. Iya. Om gue sama bapak gue. Ciuman. Dari Fafa.Fakira. Yoi. Itu tadi itu. Ada lagi nggak sih nih yang seru ya? Suara ini. Nande. Ini dulu nih. Mana? Ini Dinda dulu Nurul. Nanti mau foya-foya dulu. Si nyambung. Dinda. Dinda tuh kan? Teman SMP kita. Oh, halo Dinda. Si nyambung ya. Nanti mau foya-foya dulu. Oh mungkin ini kalau pertanyaannya nikah kapan? Iya, kayak mungkin jawaban yang tepat adalah nanti masih mau freelance gitu kan. Freelance apa tuh? Maksudnya masih mau kerja, Oh iya, berkarir, iya. masih pengen berpikir buat ya udah gue pengen sendiri Nikmatin. dulu, iya gitu loh. Ini biasanya sering terjadi nih untuk ya baik cowok maupun cewek biasa Betul. kayak gini kalau ditanya nikah ya nanti dulu deh. Pengen nikmatin waktu-waktu Masih muda, mudanya, masa muda gitu pengen kan. ngejar karir, pengen ya merasakan inilah memetik hasil-hasil yang dulu dia Dan juga menikmati gemerlapnya dunia, ngerti gak sih? Iya, ya apalagi yang dulunya ini banget tekun banget tuh belajar. Betul. Saat udah ngerasa bebas, udah dapet uang, Pasti kan pengen lah, ngerasain gitu. Ya mungkin nggak semua orang ya, mulai tapi- buka-buka botol. Botol apa tuh? Ya botol Cleo. Iya. Kan dibuka. Biar bisa diminum. Maksudnya kita saling membantu lah kalau mau foya-foya di barnya Topan. Yoi, di Bandung. Iya. Kita bisa main tuh ke Betul. Bandung ya. Alhamdulillah di sini ada nih beberapa yang jawabannya mirip-mirip ya. Ada dari Livias Nasution. Jim ini susah, sorry Jim, gue nggak bisa baca nama lu balik soalnya slow. Itu kalau kata-kata kasar anak Twitter ya. Ajim. Anjim. Si Nora Bang. Dia di Instagram Gue benci banget deh. Gue malah suka aja, keren anjing. Ngehe apaan sih maksudnya? Lucu aja. Goblok lu ya? Kenapa gue goblok? Gak suka gitu. Maksudnya kayak goblok. Kenapa harus pakai M? Iya biar gak kasar aja. Enggak. Ya kan? Anjirnya cukup. Anjir biasa. Udah biasa dia pengen sesuatu yang baru dan ngomongnya tuh bukan cuma anjir tapi anjir. Nah gitu. Ini pasti kresek-kresek nih. Oh iya. Mungkin Ya. Anjim itu anaknya kartun ya? Kenapa tuh? Karena anaknya Jimmy Neutron. Anaknya Jimmy Falcon juga bisa. Wah, pala kontrakan. Iya. Kepala kondisioner juga bisa. Wah, kan di Pala pakai kondisioner. Iya. Wallahu alam bisawab. Tapi itu jawaban yang tepat sih. Iya. Kalau alam bisa. Karena kan Habis itu dilanjut dengan hablum minallah, hablum minannas. si Uus dapat. Ih, kalau kita dengar hablum minallah hablum minannas yang kita ingat Uus ya, bukan Ustadz, bukan Nabi. Karena kan ustad kan? Iya sih. Kamu ustad because you use. You Ustadz. Nah, itu dia. Dari Novi STR. Hahaha, aja. Lu kayak anak lalalolo ya. Iya. Ditanya, kamu Itu kapan dikurang sih. Kapan lu lulus? Hahaha, aja. Gue gak kebayang. Terus mukanya ke atas gitu tuh gak sih? Kayak muka-muka lagi ditanya guru tapi lo gak tahu jawabannya kan mata lo masih ke atas kan? Kamu kapan lulus? Hahaha, aja. Apa sih? Kenapa sih Nok jawabnya bisa begitu Nok? Kenapa sih, ya? Dari sekian banyak cara menjawab. Makanya aneh. Aduh ini kurang lagi nih. Fanya Fibilia si baru. Kepo. Kamu kapan lulus? Kepo. Kata tantenya si baru nih. Langsung pletak, kena gampar nih. Terus dijawab. Hai aja. Aduh sorry banget ini gue ketawa-tawa mikrofonnya kurang asik sih. Iya ya. Kalau udah mapan mikrofon bisa gue benerin. Kan lu tinggal pergi ke Kalimantan kan lu bisa ke Mapan. Ya. Ke Balikpapan. Balikpapan. Oh iya ya. Dari ini nih, enggak.
Dianer kekasihku. Oh sorry ya. Orang tua. Orang tuanya nanya. Bilang pada orang tua, orang tuanya nanya. Gue nanya. Lo Dianer. Di. Cik gitu. Ner. Kalau Ner kayak cowok. Ner. Semua rasa tuh. Gak. Iya, Jangan mulu lo. Gue males deh gue. Jadi Dianer, lo orang tua gue. Iya. Kamu kapan nikah? Panggil dulu dong, sopan lah. Orang tua nggak sopan. Dian. Nah, kamu kapan nih nikah nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jawabannya azanin aja. Gimana sih? Oh, dia beneran empok. Gimana sih empok? Lu kok jawab? Oh, dipanggil empok. Empok. Jadi ketika orang nanya, Lu malah azan. gimana anjing feel dacil anjing. Aneh banget pertanyaan. Tapi gue ngerti sih kenapa mereka mikir kayak gitu. Mungkin mereka juga udah kesel duluan kali ya. Jadi pengen dibikin kesel. Oh, pelarian. Kayak gue pertanyaan umurnya berapa, ya kan? Iya. Tapi kalau HHE aja dan azanin aja tuh kuring banget. Kamu lulus kapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Enggak. Langsung itu si tante taunya bilang kalau itu anakmu kayak ketempel nih. Habis itu dia lanjutin, habis selesai sausu vakum rapatkan dan luruskan safnya. Emang imam. Iya. Dia yang azan, dia yang imam. Aneh banget Pe anjing, ini acara apaan sih Ada lagi dari Aulia Put 97. Gak jawab tentu saja. Ya pada Gak jawab tentu saja itu maksudnya jawabannya itu. Enggak, ya maksudnya dia diem aja. Tapi kalau menurut gue jangan nggak dijawab sih. Karena itu berarti lu menghindar dari pertanyaan. Iya, menurut gue dijawab aja. Kalau lu bahkan kalau lu nggak suka ditanya kayak gitu, lu jawab dan biar orang tahu lu nggak suka ditanya kayak gitu. Atau setidaknya lu jawab secukupnya. Secukupnya. Maksudnya sejauh untuk menghargai tante lu aja lah, atau menghargai siapapun yang nanya itu. Pesan yang bisa lo dapat dari podcast ini bareng sama gue dari podcast Seperempat Abad. Thank you banget udah ngundang gue. Gue tuh berpikirnya kayak gini. Gimana tuh? Sebenarnya dari pertanyaan yang mungkin agak sedikit menyakitkan kita, setidaknya lu di situ diuji. Iya. Untuk menghargai siapapun. Bener. Karena gini, gua kan siaran 2,5 tahun ya. Yang gue pelajarin di situ adalah bukan cara ngobrolnya, bukan cara ngomongnya. Karena orang bilang lu mah enak MC atau siaran, kerjaan lu ngomong doang. Sebenarnya nggak di situ. Iya. Tapi gimana caranya lu bisa mendengar? Iya. Gimana tuh? Maksudnya gimana caranya lu belajar untuk mendengar? Lu ngobrol sama orang, tapi lu nggak dengar orang itu, dan lu bakal kemana-mana kan? Bener, nyambung. Maksud gua adalah pertanyaannya sesakit apapun ya, lu coba untuk belajar menghargai aja. Karena menurut gue juga ya mungkin itu kelakuan orang-orang yang udah lebih tua ya, atau mungkin emang orang itu sebenarnya mungkin iseng aja, nggak berniat untuk membuat lo capek atau bikin lo kepikiran, bikin gitu lo anxiety. Kok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam anxiety. Iya, kan minum susu harusnya. Iya. Jadi apa ya? Kita nggak bisa ngatur sifat orang atau kata-kata orang ke kita. Karena kita nggak bisa ngontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Iya benar, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Betul. Gue bukan sok bijak sih ya, tapi kalau kita keselin terus, ya kita malah batin dong, batin, malah jadi capek sendiri. Iya. Cuman yang bisa gue lakuin adalah kalau buat gue sendiri adalah kalau gue nanti jadi orang yang lebih tua, gue nggak akan nanya kayak gitu. Karena lu udah tahu, lu pernah ada di fase itu. Iya. Dan karena gini kan, ketika orang nanya kayak gitu ke gue, dia juga nggak bakal bantu apa-apa. Iya. Misalnya contoh, gue ditanya misalnya kapan nikah, emang dipikir nikah gampang ya persiapannya ya? Calonnya ya kan? Karena menikah itu bukan soal balapan sih, bukan siapa yang cepat dia yang menang, tapi siapa yang siap dia yang menang. Iya. Begitu juga kapan lulus, kapan kerja, dapat pekerjaan yang sesuai, itu juga butuh waktu. Iya. Gak ada yang lebih cepat atau lebih lama sih. Betul. Jadi nanti suatu saat lo jadi orang itu, jangan ngomong kayak gitu, pakai cara yang lain aja. Apa? Lo nggak lulus lo? Ya. Lo tahu kan? Iya lagi. Tapi kalau lo gitu, lo om gue tendang anjing. Kepala gue. Ya. Itu. Nah, apalagi Nindra nih? Lagi sih yang seru nih. Dia bilang. Sebenarnya banyak sini ada gue bacain satu ya. Ada dari Willy Wigo katanya enjoy, dari Astridin doain secepatnya ya. Enjoy, jawabannya enjoy. Kamu lulus kapan? Enjoy. Emang nih anak asik banget. Kamu nikah kapan? Enjoy.
Satu lagi, Anjoy. kamu kerjanya apa? Kamu kerjanya apa? Enjoy. Kerjanya enjoy. Iya, emang enjoy ya. Kerjaannya nyender ya. Nyender, mata sayu. Iya. Warnanya Sayu merah. mayu. Sayu. Aku malu, saya malu. Sayu mayu. Sayur mayu. Ya makasih ya. Udah 2 kali diulang anjing. Sami-sami. Bangsat lu telat. Oke, gitu aja lah. Ada yang mau sampaikan kan Indra nih? Itu sih tadi terakhir dari gue adalah di podcast berempat abad karena ngomongin quarter love crisis. Hal-hal yang sangat gue pelajari adalah ketika pendewasaan diri soal menghargai sesuatu, entah waktu, entah komunikasi, entah semua perbuatan atau sikap orang ke lo harus bisa hargain itu sih. Kalau gue ya, karena ketika lo bisa menghargai, maka dunia dan semesta ini akan menghargai lo. Itu kalau kata Miguel Natael tadi. Iya, emang dia ngomong kayak gitu tadi? Kan bahasanya begitu dia. Iya. Lo akan diberi dunia dan isinya. Itu lo kayak anak ustadz banget lo ya. Bener. Oke. Anak uus gue. Oke, thank you banget Indra nih udah nemenin gue bikin podcast ya di waktu senggang ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah share opininya di Instagram Opini gue. Nanti akan gue post semuanya. Dan tolong ya kalau gue bikin kayak gitu lagi pada ngisi ya. Iya. Terus juga tolong ya kalau misalnya lu dengerin terus lu bilang dong sama Indranya gitu. Biar gue nggak ngerasa ada aja. Kalau mau dengerin Indra ada di Piket Show dan juga di Kritik Glitik bersama Upi. Lu dengerin aja lah di situ. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi. Muah. Harus nggak sih gitu? Enggak ya? Nggak usah. Oh ya udah deh.